سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali. Dengan niat mudah-mudahan kita seberataan diampuni Allah dosa kita yang terdahulu, jua dosa kita yang terkemudian. Mudah-mudahan juga diampuni dosa orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin wal muslimat. Yang kedua, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah syahadat yang kita baca, selamat dunia kita, selamat akhirat. Juga mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على به ما نوى شيخنا وبسلفنا الصالح وبه سند إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Syahdan, perhatian. Hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui, engkau paham bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu, demikianlah engkau yakinkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu, pada tiap-tiap perbuatanmu. Itulah ya. Jadi ini malam sedikit kita membaca kitab Hidayatus Salikin tentang masalah hakikatus syukur, hakikatnya orang yang bersyukur. Dibahas di sini bahwa yang pertama hakikat syukur itu yaitu ilmu.
ilmu, pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu bahwa kita yakinkan segala nikmat yang diberikan ke kita itu semua daripada Allah Ta'ala lah ya. Sebagai contohnya, kita diberi mata, kita bisa melihat dengan mata itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Sebagai lagi contoh, harta yang kita punya di rumah atau di sini atau di mana-mana itu harta. Nah, seberataan itu nikmat. Nah, nikmat itu hanya dari Allah Ta'ala, bukan daripada yang lain. Itulah biar. Itu ilmu daripada orang hendak menjalankan hakikatul syukur, wajib daripada Allah Ta'ala. Ia berkeyakinan, kalau boleh ia berkeyakinan daripada yang lain. Nah, tetapinya seandainya kita meyakinkan bahwa semua apa yang ada di badan kita atau yang di rumah kita atau barang-barang kita seberataan, kita yakinkan itu punya kita, itu barang nikmat kita. Oh, berarti kita kada ingat lawan Allah yang memberi nikmat itu. Nah, berarti kada mau orang itu syukur dan kada bisa syukur. Kenapa jadi kada bisa? Karena hakikatnya ada kena. Hakikatnya kada pas, ilmunya kada sama aja itu lah biar. Jadi kita pandangnya selalu lah ya, nang apa nang diberinya nikmat, apa nang ada di wadah kita, apa nang ada lawan kita, semua itu nikmat. Nikmat itu daripada Allah Ta'ala ya kalau biar. Itu nikmat kecil-kecil aja seberataan tuh, kayak mata, kayak telinga, kayak bernapas ya, kalau lah itu nikmat yang kecil. Adapun nikmat yang besar yaitu nikmat Islam, jua nikmat iman. Itulah dia, itu nikmat yang paling besar. Ujar Imam As-Sayyuti pula mengisahkan di dalam kitab ujar sidin, yang paling besar nikmatnya sekarang ini ujar sidin, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu yang paling gana lagi nikmat tuh, itu paling besar nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, kita dijadikan umatnya Rasulullah. Alhamdulillah, ummatul ijabah kita nih, ummatul ijabah, umat yang mau mendengari hukum-hukumnya Allah Ta'ala yang disampaikan lawan Rasulullah. Adapun selain pada orang Islam namanya ummatul dakwah, umat yang kada mau mendengari, umat yang kada beriman lawan Allah Ta'ala. Nah, tetapi semuanya itu umatnya Nabi Muhammad. Kedelah ya, semua itu umatnya Nabi Muhammad. Itulah kehebatan Nabi kita tak. Itu kehebatan Nabi kita nang kada ada daripada Nabi nang lain, kada sama daripada Nabi nang lain. Adapun Nabi nang lain jadi umat sidin hidup, setelah sidin meninggal, setelah sidin wafat, kada lagi sidin, kada lagi sidin, diganti dengan Nabi nang lain. Itulah Nabi nang terdahulu. Nah, adapun Nabi kita semua seberatan sampai akhir zaman, yang inya itu hidup, mau beriman ataupun kada, tetap umat Nabi Muhammad. Nah, cuman kalau inya beriman, inya mau empati hukum nang daripada Allah, ngarannya ummatul ijabah. Itulah ya, ummatul ijabah. Itu nang diperjuangkan benar-benar oleh Rasulullah nantinya di akhirat tuh, ummatul ijabah itu nang diperjuangkannya besar-besaran tuh, kadang gampang-gampang perjuangan Rasulullah. Nang diperjuangkan ya umat tuh, itulah Rasulullah. Jadi cocok aja kita. Ujar Imam As-Sayyuti mengatakan cocok, kita ini wajib bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Itu kehebatannya Allah. Kehebatan kita diisi ajudan, kehebatan kita diisi pimpinan lah ya. Pimpinan yang paling penyayang kada ada nang lain, hanya Rasulullah aja. Pimpinan yang paling pamurah kada ada nang lain, hanya Rasulullah aja ya. Pimpinan yang paling bagus, yang paling bijaksana ya Rasulullah aja, kada ada nang lain. Itu ya Allah. Jadi seandainya kita tuh mengharapkan selain daripada Rasulullah, itu kita harapkan jadi pimpinan, ya itu pengharapan kita. Kada mungkin sempurna pimpinan itu, kada mungkin bisa sempurna karena inya lain Rasulullah. Nah, adapun Rasulullah inya sempurna menjadi pimpinan. Itulah ya itu. Dan semuanya itu, dan Rasulullah itu awal pondasinya, bibit segala ilmu, itulah Rasulullah.
Nah, adapun seandai kita, adapun seandai guru-guru nang lain, seandai guru itu memimpin juga, hanya sebagai dahannya aja. Adapun bibitnya iya itu Rasulullah. Lah, iya Rasulullah. Seandai contoh kita di sini majelis, di lain pula majelis sama berataan asal muasalnya daripada Rasulullah juga. Nah, tinggal kitanya aja lagi menghargai kah, memandang dengan nang kaya itu kah, atau kadar kan gitu ya kalau dia. Jadi jangan sampai itu kita menghinakan satu daripada nang lain. Kalau itu daripada ilmunya Rasulullah, kada boleh dihinakan. Siapa aja ya kalau dia, siapa aja orangnya. Apabila nang dikisahkan itu tentangnya Rasulullah, wajib kita hargai, kita hormati itu, wajib kita hormati ya kalau jangan sampai kada, jangan sampai kada. Makanya Rasulullah itu dikisahkan nur, cahaya ya Rasulullah itu, cahaya ya Rasulullah. Al-ilmu nurun, hakikatul alim Muhammad ibn Abdullah, hakikatul alim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu cahaya itu adalah ilmu, hakikatnya ilmu ya Rasulullah. Jadi mun orang berilmu berarti orang sudah diisi itu, berarti orang sudah berparak lawan Rasulullah. Nah itulah ya, jadi tinggal kita aja lagi, kita hendak berbanyak ilmu agama atau berkurang kah, atau kada hendak sama sekali kah, kan gitu lah ya. Tinggal kitanya aja lagi, tinggal kita semakin dekat, semakin banyak kita kaji ilmunya Rasulullah, semakin dekat pula kita lawan Rasulullah. Ya kalau lah semakin parah, menurut kita semakin jauh, semakin jauh juga kita lawan Rasulullah. Ya itu ya Allah ya. Mudah-mudahan dengan berkat kita belajar, dengan berkat majelis ta'lim, dengan berkat Quran yang dibaca ya Allah, mudah-mudahan selalu ingat kita dengan mengesahkan akan ilmu ini. Nah, mudah-mudahan selalunya kita ingat, mudah-mudahan. Yang kayak dikisahkan masalah syukur, hakikat syukur yaitu ilmu. Ilmulah yang pengetahuan. Habis. Yang kedua hal, yakni keadaan. Yakni engkau terima, engkau menerima, dan engkau junjung tinggi nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Bahagia, bahasa kitanya kayak itu. Itulah yang bahagia. Dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala. Nah itulah ya. Itu. Jadi kita senang dengan memberi nikmat itu. Jaka contoh, umpama kita kawa makan, kita kawa minum, makannya kita, minumnya kita nyaman tuh ya kalau biar alhamdulillah kita rasakan lebih, padahal itulah lebih lagi nyaman daripada itu lebih lagi nyaman. Siapa itu orangnya? Tuhan kita, padahal lah itulah biar Tuhan kita. Jaka contoh kita makan tuh nyaman, atau seandainya apa yang kita kehendaki dikabulkannya kita. Nah kita, jika kita melihat dengan makanan itu, dengan yang kita kehendaki itu, seandainya kita naikkan lagi ke atas dan kita pandang tuh Allah, itu lebih lagi nikmat daripadanya, lebih nikmat lagi itu. Makanya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kayak gitu kita. Jadi nikmat pemulaannya, seandainya kita kada bisa memandang Allah Ta'ala dengan kasih sayang, dengan muhabbah, dengan cinta, barang kita menerima barang dulu dengan barang yang diberinya ke kita. Mudah-mudahan ya Allah. Jaka contoh kita diberi harta, jaka contoh kawa kita beribadat, jaka contoh kita kau melakukan kebaikan. Nah itu salah satu anugerah, itu salah satu kelebihan yang pemberian daripada Allah Ta'ala, itu salah satunya itu, salah satu. Atau yang kita senang, yang kita sukai apa itu, jaka contoh rumah yang besar diberi kita, duit yang banyak diberi kita, umpama kayak itu tuh. Nah seandainya kita cinta dengan yang berian ini, lebih bagus lagi, lebih nikmat lagi kita mencintai yang memberi itu, yaitu Allah. Itulah dia, itu Allah lebih lagi nikmat. InsyaAllah hubungan ini kayak itu kalau sudahlah, InsyaAllah mudah-mudahan ya Allah. Idza ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Apabila orang tu cinta hendak berdapat, hendak bertemu lawan Allah Ta'ala, Allah itu lebih lagi cinta hendak berdapat lawannya. Nah itulah ya.
Itu kehebatannya Allah tuh. Itu orang mencinta lawan Allah Ta'ala, senangnya luar biasa. Ya contoh lagi dikisahkan, Allah Ta'ala menjadikan kita umatnya Rasulullah. Rasulullah itu kurang apa bagusnya? Kadada sifat kecelaan nang di dirinya Rasulullah. Itu dibari gasan kita. Nah Allah pangkai apa kira-kira itu? Ya kalau lah ya. Allah tuh luar biasa lagi. Dan itu telah apa aja di dalam kisah itu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seumpamanya di dalam ketuhanan itu hanya Allah. Tetapi seandainya itu di makhluk, tiada seumpamanya itu hanya pada Rasulullah, hanya pada Rasulullah. Men makhluk itu ya contoh, siapa nang paling sayang? Rasulullah. Siapa nang paling hebat? Rasulullah. Ada nang lain lagi. Nah itu diperuntukkan kesan kita, itu diberinya ke kita, alhamdulillah. Nah itu tuh. Nah Allahnya pang kayak papang lagi juga lebih lagi daripada itu. Nah itulah yang lebih lagi daripada itu. Nah mudah-mudahan seandainya kita dahulunya cinta dengan barang-barangnya, kita cinta dengan apa itu, mudahan lebih kita mencintai juga Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan nah, mudah-mudahan Rasulullah kita cinta juga insyaallah, mudah-mudahan ya. Kalau mazharnya Allah Ta'ala di alam semesta ini ya Rasulullah, mencintai Rasulullah sama juga mencintai Allah Ta'ala sama mencintai Allah Ta'ala. Belajarlah dan kita bergamatan sama-sama ya Allah. Seandainya hati kita nang dahulunya banyak lupa, banyak nang kada hendak mencintai Rasulullah, sekarang kita belajar ya Allah dan bergamat. Salah satunya kita hendak mencintai Rasulullah cara banyak-banyak kita duduk di majelis ta'lim, banyak-banyak kita beribadat, banyak-banyak kita berparak lawan orang soleh. Kan di antara kayak itu apa aja, manzaral ulama faqad zarani ila biya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang nang berziarah, siapa orang nang meelangi orang alim, samanya menziarahi aku ya Rasulullah. Ya kalau ya. Nah, jadi seandainya kita hendak lancak beelang lawan Rasulullah, elangi orang nang alim, elangi orang nang saleh, elangi kalau apa aja di dalam kisah nang lain, inna aratta an tatakallama ma'an nabi faqra'il hadis. Itulah. Apabila engkau mengkehendaki bahwa engkau itu hendak berkisah-kisah, hendak berpander-pander dengannya Rasulullah, maka baca akan hadis, maka dengari hadis. Apabila sudah engkau mendengari hadis, sama engkau mendengar suara, mendengar kisahnya Rasulullah. Nah itulah ya. Itu sampai-sampai dikisahkan di dalam kitab, sepaling banyak orang nantinya di akhirat itu berkisah, berpender, berbincang-bincang, mendapat lawan Rasulullah sebanyak itu juga inya membaca hadis, mendengarkan hadis sebanyak itu juga. Tetapi seandainya kurang membaca, kada hendak membaca hadis, kurang juga mendapat lawan Rasulullah. Itu tanda keadilan Allah Ta'ala lah ya. Tanda keadilan Allah. Mudah-mudahan kita rajin, mudahan kita ketuju, giat, kuat kita dengan mengakai itu, mudah-mudahan. Yaitu suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan, engkau hormat betul-betul akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Itulah rendahkan diri kita dan kita hormatkan dan kita ta'zimkan itu Allah Ta'ala ya. Sebagai contoh, boleh jadi seandainya kita menerima nikmat, nah kita yakin nikmat ini kasih sayang Allah Ta'ala, lalu hati kita tuh berkata nang kayak ini, kayaknya kata cuaca pantas aku mendapatkan nikmat ini, tuh boleh jadi kayak itulah ya. Boleh jadi nangka kayak itu. Artian kada pantas itu kita mengakulah bahwa diri kita ini masih banyak kekurangan. Nah itu Jepang, kekurangan banyak benar, makanya jadi kada pantas. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kayak itu hati kita, mudah-mudahan. Habis yang ketiga, amal. Iyalah ya, amal. Engkau besarkan akan dia serta engkau rendahkan, yakni engkau perlakukan
engkau kerjakan segala nikmatnya itu pada segala yang disukai lawan Allah Ta'ala. Nah itu habis syukur itu sudah sempurna, syukur itu sudah ilmu tahu sudah. Ilmunya kita memandang nikmat hanya daripada Allah, halnya keadaannya kita harus gembira dengan nikmat. Nah yang terakhir kita disuruh beramal, kita disuruh beramal, kita suruh ada perlakuan kita, ada yang harus kita lakukan. Apa itu? Nang disukai lawan Allah Ta'ala. Itu aja lagi lah ya. Tinggal gawian kita ini diketujuinya kakadaka, disukainya kakadaka. Jika contoh pekerjaan kita nang sekarang ini nah disukainya kah atau kadaka kan gitu, atau gawian-gawian yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apabila pekerjaan yang lain itu kada disukainya, itu kada syukur. Walau badannya sehat, walau matanya baik, walau yang lain-lain banyak, itu kada syukur. Kenapa jadi kayak itu? Karena yang dikerjakannya kada yang disukai lawan Allah Ta'ala. Jika contoh cara syukur kita memakai mata, bahwa mata itu kita lihat dengan kebaikan. Di antaranya kebaikan itu membaca, melihat kita dengan kitab. Yang kitab yang kita lihat itu kita kawa memaham. Embah itu kita membaca dengan kita melihat itu kita kawa membaca Quran. Kawa dengan mata itu juga kita kawa membaca hadis. Nah itulah syukur yang dikisahkan di sini. Kalau nya kaya itu syukur. Tapi kalau seandainya kada kaya itu kada syukur. Itulah ya. Jadi banyak-banyak kita gunakan anggota kita nabian banyak-banyak. Jaka mata, jaka telinga, jaka batis, jaka pinggang, macam-macam seberatan itu kita gunakan gasan kebaikan. Amun baik syukur, amun kada baik pun kada syukur. Cuman ingati di jar kisah guru juga di dalam Quran itu ada lah peringatan bagi orang yang kada bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Ingatkan azabku ya Allah Taala pedih, sakit benar azabku tuh. Jangan coba-coba. Ya kanalah pian, jangan coba-coba. Kada usah gin azabnya Allah Taala. Azabnya malaikat nung kanangkir pun luar biasa. Luar biasa ganalnya bagi orang yang kada bersyukur tuh. Nah, tapi kalau bersyukur pang la azidannakum, ditambah apa yang ditambah jadi guru, kenikmatannya ditambah, kesenangan kebahagiaan ditambah bagi nang bersyukur. Jika contoh badan sehat, awak baik, mata bagus, tangan baik, batis bagus, gunakan kesan kebaikan. Jika contoh batis gunakan kesan yang baik-baik. Datangi penuntut ilmu, datangi majelis ilmu. Jika contoh kayak itu tah, jangan sampai kebanyakan yang kita datangi ini nang kada berfaedah atau nang kada baik, jangan sampai kayak itu. Seandainya banyak nang kada sing baiknya, otomatis kada bersyukur. Nah itulah biarlah. Itu hukum nang daripada Rasulullah. Nah, itu nang hukum daripada Rasulullah. Apabila kita mengerja hukumnya Rasulullah, melihat sidin senang, sidin lawan kita. Namun seandainya kita nih mengerja nang kada disuruhnya, nang dilanggar, nang kada baik nang kita kerja, kada senang jadi sedih. Jadi munnya kita hendak mengulahkan Rasulullah sedih, gawihan nang kada-kada. Jika contoh kayak itu tah, mun kita nih hendak melihat Rasulullah itu sedih, gawiha nang macam-macam nang kada baik. Gawiha silahkan menggawi, tapi ingat wakilnya Rasulullah itu sarik pada wakilnya Rasulullah. Seandainya kita tuh menyedihkan Rasulullah, Rasulullah kada apa-apa cuman wakilnya nang kada nyaman, Nah kayak contoh guru tuh dihina kada jadi masalah sih dia, cuman kebanyakan nang sarik tuh muridnya. Nah sebagaimanapun juga Rasulullah kayak itu. Tapi insyaallah wawahan piani rajin syukur orangnya insyaallah ya kalau digunakan waktu, digunakan jasad kesan kebaikan insyaallah ya Allah. Insyaallah luar biasa ya kalau pian Rasulullah luar biasa. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala, karena segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Itulah anggota kita ini jadi nikmat daripada Allah, pemberian daripada Allah Ta'ala. Dan segala ibadat itu yang disuka oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala.
maka hendaklah engkau perlakukan, maka hendaklah engkau gunakan matamu itu pada melihat akan Quran. Digunakan gasan itu syukur sudah. Dan kitab ilmu agama, dan melihat langit, dan melihat bumi, dan sekalian makhluk Allah Ta'ala, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau dan akan sekalian alam yang demikian itu. Itulah yang itu kita gunakan matanya itu. Tapi nang pamulaan disuruh membaca Quran, digunakan gasan melihat Quran, tuntung melihat Quran, ilmu kita lihat ya kalau artinya dengan mata kita kau membaca tuh nah tuntung selesai ya kita lihatin yang lain kan jadi masalah melihati langit, melihati bumi, melihati hewan, mau bibinian bungas kada kada segitu lah ya kalau kada sanggup kitanya. Tapi pun kita sanggup memandang nang bungas itu warik, silahkan kada jadi masalah. Jaka contoh ada bibinian itu seksi umpamanya inya memakai selawar tuh di atas paha, lalu kita hayalkan itu perempuan tuh warik nang paling seram, silahkan memandang itu. Nah, silahkan asal bisa sudah menghayal seperti itu. Tapi kalau seandainya belum bisa, bibinian jua kada usah gitu. Kada usah. Itu orang bahari aja kayak itu. Orang bahari itu kayak itu. Segala sesuatu tuh nang mensyahwatkan dipandang buruk beratan oleh orang bahari. Siapa contoh nang paling bungas? Siapa aja nang paling bungas itu? Seandainya itu lain muhrimnya, dipandangnya itu paling buruk di pandangannya. Itulah ya. Itu orang bahari. Kalau kita bisa sudah kayak itu, yakin kita bisa sudah, silahkan jalankan. Tapi kalau seandainya kata kamu jangan, gak usah. Jangan, berbahaya lah ya, berbahaya. Ya Jasidin boleh minta kawin itu tak kira-kira tentang melihat orang bisa jadi minta kawin Jasidin. Karena itulah itu Pak. Ujar Imam Ali, ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ujar Jasidin, mata itu awal pusat daripada arah kita jalan hendak apa. Jadi seandainya contoh ini mata kita arahkan gasan kada baik itu awalnya berarti ke ujungannya tuh boleh jadi kena kada sing baikan. Tapi kalau ini mata kita arahkan nang kebaikan itu mah awalin nang baik. Insyaallah akhirnya pertengahannya mudah-mudahan baik insyaallah. Insyaallah. Dan hendaklah engkau perlakukan, gunakan talingamu itu pada mendengarkan zikir. Itulah ya. Kita pada mendengarkan zikir dan mendengarkan Quran dan mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada negeri akhirat. Itu telinga, didengarkan Quran, mendengar zikir, mendengar kisah-kisah orang-orang yang soleh dalam kitab. Nah itulah gunanya telinga ya kalau gunanya telinga. Sampai-sampai guru kita bahari itu Jasidin itu tanda Jasidin ku jewer telinga itu tanda supaya itu telinga tuh syukur Jasidin. Kenapa jadi kayak itu? Karena telinga ikam tuh kada hendak mendengar nang baik-baik. Nah itu sampai dikisahkan oleh guru, aku nih pepender ikam kada mendengari atau ikam kada menggawi, ya itu ku jewer Jasidin tuh bukti syukur aku tuh, bukti syukurnya telinga ikam lawan aku Jasidin. Itu tak bisa tapi yang digawe tak di rumah kakak-kakak tapi nyepina kada mendengari jewer aja ya kalau lah tuh tanda syukur tuh menjewer telinga tuh kenapa? Karena inya kada mendengari. Itulah ya. Dan jangan engkau dengarkan segala nang haram dan segala nang makruh dan segala nang sia-sia. Macam-macam nang sia-sia tuh macam-macam. Insyaallah bukan kini alim aja. Dan hendaklah engkau perlakukan, engkau gunakan lidahmu itu akan zikir, akan zikrullah dan membaca Al-Quran dan mengucap syukur. Apa aja? Syukurul lisan as-sana'u 'ala Allah. Syukurnya kita keisi mulut banyak-banyak memuji lawan Allah.
Dan alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena menzahirkan akan syukur pada nikmat yang datang kepadamu. Bagus kita zahirkan syukur, kita tampilkan, kita syiarkan kesyukuran kita tuh bagus. Karena kenapa? Kita paham ilmunya sudah. Ya kalau lah kita memahami ilmunya kita paham benar. Nikmat itu datang daripada Allah, bukan daripada kita. Jadi si kita hendak menampilkan kenikmatan itu, kita kadang mungkin lagi sombong, kadang mungkin sombong lagi, karena kita tuh yakin ini daripada Allah, bukan daripada yang lain lagi. Jadi kita tampilkan ke orang. Mana aja dalil itu di Quran ada dalilnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itulah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu ya Muhammad, ya Rasul, fahaddits, kisahkan, khabarkan ke orang. Seandainya itu nikmat daripada aku ya Allah Ta'ala. Itu nikmatku, khabarkan supaya orang tahu aku ni memberi nikmat, aku ni orangnya senang memberi nikmat. Itulah kita kisahkan, banyak man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Itulah, barang siapa yang bersyukur padanya, niscaya akan berkait tali kesyukuran itu. Niscaya akan ada lagi nikmat yang inya syukuri. Artinya kada habis tuh nikmat di bari itu lanjut terus mennya bersyukur. Seandainya bersyukur, jadi nikmat yang akan datang tuh banyak lagi yang diberi akan itu banyak lagi. Tapi kalau seandainya kada bersyukur bang, ampihan nikmat tuh ada lagi sudah nikmat tuh. Nah itu dan demikian lagi segala anggotamu daripada tangan dan kaki dan yang lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan, engkau gunakan pada segala yang disuka Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Itulah biar habis. Mudah-mudahan dengan berkah kitab yang kita baca, juga mudahan dengan berkat maulid yang kita baca, dan mudah-mudahan dengan berkahnya orang soleh, berkahnya Rasulullah, kita seberatan diampuni segala dosa, dan juga mudah-mudahan dikuatkan selalu iman kita, dikuatkan segala ibadah kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan muhabbatur rasulnya kita bujur-bujur kepada Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.